PT Jeko Donut and Coffee. Jeko Donut and Coffee didirikan oleh salah satu seorang pengusaha asli Indonesia yang bernama Johnny Andrian. Ide untuk mendirikan Jeko Donut and Coffee berawal dari kebiasaan Johnny yang sering melakukan perjalanan bisnis ke luar negeri, terutama ke Amerika Serikat. Kala itu Johnny gemar mencicipin berbagai donat asli Amerika Serikat. Dari kegemarannya tersebut membuat Johnny berniat untuk menjadikan kerjasama dengan waralaba donat di Amerika Serikat. Namun ternyata harapan tersebut tak jadi diwujudkan karena adanya keterbatasan seputar varian produk dan proses pemantauan kualitas. Akhirnya Johnny Andrian memutuskan untuk memulai bisnis dari awal dan berdiri secara independen atau berdiri dengan cara sendiri. Demikianlah sejarah dari PT Jeko Donut and Coffee. Logo Jeko Donut dan Coffee menggunakan simbol burung merak pada logo mereka. Merek ini menyimpulkan keindahan, kerapian, kelembutan, dan keabadian. Keindahan dan kehalusan dicerminkan dari rasa dari bentuk donat, sementara keabadian dapat dilihat dari kesetiaan konsumen yang bersedia berdiri mengantri panjang di gerai-gerai hanya untuk mendapatkannya. Visi dan misi Jeko Donut dan Coffee. Burung merak pada logo Jeko Donut dan Coffee merupakan representasi visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu membentuk Jeko Donut dan Coffee sebagai international premium donut and coffee brand terbuka, menjadikan perusahaan yang tepat bagi orang-orang yang tepat dalam meraih cita-cita mereka. Misinya adalah menyediakan premium donut coffee, mendorong karyawan dalam meraih cita-cita, menempatkan pelanggan sebagai prioritas, berkomitmen, memberikan pelayanan yang terbaik dan sungguh-sungguh, dan menyediakan tempat yang sempurna untuk bersantai. Produk dari Jeko Donut and Coffee. Jeko Donut and Coffee adalah restoran dan waralaba yang menjual makanan khususnya donat dan kopi, serta ada menu seperti yogurt dan lain-lain. Menu produk donat Jeko memiliki tekstur rasa yang sangat enak dan lembut untuk dinikmati para konsumennya, serta cita rasa kopi di Jeko tidak terlalu pahit dan siap untuk disantap oleh semua kalangan termasuk anak-anak. Serta ada minuman berupa yogurt yang sangat segar dan enak untuk dinikmati sebagai makanan penutup dari semua hidangan. Donat Jeko sendiri memiliki banyak rasa, diantaranya strawberry, coklat, vanilla, red velvet, green tea, dan lain-lain. Proses pengadaan tenaga kerja atau perekrutan karyawan. Teori pengadaan tenaga kerja. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, orientasi, serta pelatihan dan pengembangan untuk mendapatkan tenaga kerja yang efektif dan efisien, mampu mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Kemudian proses pengadaan tenaga kerja yang digunakan pada PT Jeko Sun Plaza. Di antaranya, pertama, membuka lowongan kerja, tujuannya untuk mencari karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kedua, menerima dan menyeleksi, tujuannya untuk memperoleh dan menyediakan sejumlah tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan oleh seleksi. Yang ketiga, melakukan tes. Tujuannya memberi gambaran mengenai performa seorang kandidat nantinya ketika mulai bekerja. Dan terakhir, keputusan akhir diterima atau tidaknya. Tujuannya agar yang mendaftar lowongan kerja bisa mengetahui hasilnya. Perencanaan SDM secara umum merupakan suatu perencanaan yang sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset suatu perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM untuk memastikan antara tenaga kerja dan pekerja baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan di dalam suatu perusahaan.
Perencanaan SDM yang ada di dalam PT Jeko dilakukan dengan adanya persediaan tenaga kerja yang ada pada saat ini, kebutuhan SDM secara mendatang, dan membuat strategi-strategi dalam pencarian SDM yang ada di PT Jeko sendiri. Demikianlah yang saya jelaskan tentang perencanaan SDM PT Jeko Donut and Coffee. Rekrutmen dan seleksi pada PT Jeko Donut dan Coffee. Rekrutmen karyawan pada PT Jeko yang pertama, proses atau tahap rekrutmen pada umumnya dilakukan secara bertahap. Yang nantinya HRD yang ingin mendapatkan yang terbaik. Yang kedua, rekrutmen mempunyai tahapan, yaitu yang pertama, screening CV, dan kedua, wawancara dengan user dan tes psikotes. Yang ketiga, proses selanjutnya itu calon tenaga kerja diajak untuk melihat pekerjaan-pekerjaan dan tugas-tugas di PT Jeko. Seleksi karyawan pada PT Jeko Donut dan Coffee. Pertama, mempunyai syarat dan ketentuan. Kedua, siapkan berkas-berkas yang diperlukan. 3. Tes tertulis. 4. Tes kesehatan. 5. Ukur tinggi badan. 6. Interview. 7. Trial. 8. Training. 9. Tanda tangan kontrak. Pemutusan hubungan kerja. PT Jeko memiliki pemutusan hubungan kerja apabila karyawan mengalami kinerja kerja yang kurang baik dan memiliki penurunan penjualan pada saat melakukan tugasnya. Pada zaman COVID-19 yang lalu, PT Jeko memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya secara sementara. Sampai COVID-19 berakhir, barulah karyawan tersebut yang dirumahkan akan kembali di PT Jeko Donut and Coffee. Karena kehidupan setelah melalui masa pandemi dan masuk ke masa new normal, pembeli yang ada di PT Jeko tersebut memiliki peningkatan yang tajam dikarenakan masyarakat sudah boleh keluar rumah untuk melakukan kegiatan masing-masing dan diperbolehkan untuk nongkrong kembali di PT Jeko Donut and Coffee, khususnya yang ada di Mall Sun Plaza Medan. Orientasi dan penempatan. Teori orientasi dan penempatan. Orientasi merupakan pengembangan dari pelatihan awal bagi para karyawan baru yang memberikan mereka informasi bagi perusahaan, pekerja, maupun kelompok kerja. Orientasi juga diartikan sebagai pengenalan dan adaptasi terhadap situasi atau lingkungan. Proses orientasi dan penempatan pada PT Jeko Sun Plaza. Proses pengrekrutan pada PT Jeko dilakukan dengan menggunakan rekrutmen eksternal. Hal ini untuk menunjukkan bahwa PT Jeko memerlukan pengrekrutan dari lingkungan eksternal apabila tidak ada karyawan dalam internal perusahaan yang cocok untuk posisi yang dibutuhkan. Rekrutmen eksternal juga diperlukan jika suatu perusahaan melakukan ekspansi bisnis yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja yang meningkat.